Life could be a dream. Life could be a dream. Lalu kami di kelompok 4, kami akan membahas Pancasila sebagai solusi memecahkan masalah HAM. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Prihadi Setio, NIM 67 2019 046. Yang perkenalkan, nama saya Krismas Ramalengga, NIM 67 2019 180. Saya Gayu Sampara, NIM 67 2019 174. Saya Diputra dengan NIM 67 2019 238. Saya Nehemia Dian Permana Putra, NIM 67 2019 050. Saya Natal Lunaya, NIM 67 2019 702. Nama saya Dindarian Indi, NIM 67 2017 103. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia
karena ia adalah manusia. Sejarah HAM. Konsep HAM lahir dari tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB mendeklarasikan universal hak asasi manusia. Gagasan ini muncul untuk reaksi terhadap wewenang penguasa otoritas yang dimulai di benua Eropa. Lalu jenis-jenis HAM. Terdapat 6 jenis HAM, yaitu yang pertama hak asasi pribadi. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan manusia pribadi. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak untuk ikut dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dan dipilih. Terus yang ketiga, hak asasi hukum, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Terus yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak ini yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Oke, saya sini akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Dan kedua, oleh karena itu Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Contoh hak yang dipenuhi, hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Rantai yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh hak yang dipenuhi, hak asasi manusia dalam kurung human rights, hak kebebasan manusia dalam kurung human freedom. Pohon beringin yang berarti persatuan Indonesia. Contoh hak yang dipenuhi, hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. 3. Kepala banteng yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh hak yang dipenuhi, hak mengeluarkan pendapat. Kapas yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh hak yang dipenuhi, hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik. Dari kelima sila membuktikan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM. Hak asasi juga tertera di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu yang pertama di Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR nomor 8/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang ketiga Undang-Undang nomor 79 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Faktor yang mendukung pelanggaran HAM, yang pertama ialah penyalahgunaan kekuasaan. Jenis kekuasaan di dunia sangat banyak sekali. Kekuasaan ini ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan negara. Kekuasaan tidak selalu mengarah pada kekuasaan pemerintah, namun dalam bentuk kekuasaan lain, salah satunya kekuasaan di sebuah perusahaan. Contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Dapat kita simpulkan bahwa setiap kekuasaan yang disalahgunakan akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas akan mengakibatkan timbulnya pelanggaran HAM yang akan terjadi. Kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas tentu memicu aksi pelanggaran HAM lain yang mungkin lebih merugikan. Pelanggaran tidak diberi efek jera agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Karenanya butuh ketegasan dari aparat untuk memberi hukuman setimpal sesuai perbuatan dilakukannya. Aparat penegak hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya bentuk pelanggaran HAM lainnya. Contoh kasus ini adalah ketika para aparat hukum membiarkan penggusuran sepihak antara perusahaan dan kaum miskin kota yang tinggal dalam tanah sengketa, padahal mereka memiliki surat-surat lengkap sebagai bukti hak tinggal. Yang ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Tidak dipungkiri majunya teknologi di zaman sekarang memberi dampak positif dan juga negatif.
Salah satu dampak positif kemajuan teknologi adalah akses informasi yang mudah melalui internet. Banyak sekali manfaat yang ditawarkan dalam internet juga dapat dipergunakan oleh pelaku kejahatan. Misalnya saja perampokan uang dalam ATM oleh sekumpulan peretas, atau bisa juga penculikan seseorang melalui jejaring sosial. Atau yang dianggap sepele adalah pencurian identitas orang-orang yang ada di dalam jaringan internet. Segala sesuatu yang menyimpang pasti mengakibatkan hal yang buruk. Jika teknologi tidak dipergunakan sesuai aturan, maka yang terjadi adalah timbul bentuk pelanggaran HAM. Namun kemajuan teknologi tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi. Contoh lain kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi orang ialah sentra produk pabrik yang limbahnya mencemari lingkungan sehingga kesehatan manusia yang tinggal di sekitarnya terancam. 4. Sikap egois dari para pelakunya. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, walaupun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Hal ini secara tidak langsung terjadi pada banyak orang, terutama yang merasa memiliki kekuasaan. Contoh kasus untuk perihal ini adalah perusahaan tambang yang mencemari lingkungan hanya untuk keuntungan pemiliknya, tanpa memikirkan warga yang terkena dampak pencemaran akibat tambang seperti kebun yang rusak. 5. Sikap tidak toleran. Salah satu faktor pelanggaran HAM adalah tidak adanya toleransi. Sikap ini menyebabkan timbulnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati terhadap kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. Contoh dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Myanmar. Bagaimana etnis Rohingya yang berasal dari Bangladesh dianggap sebagai warga negara ilegal oleh para pribumi Myanmar yang beretnis Tionghoa. Meskipun para Rohingya itu sebenarnya telah berada ratusan tahun di Myanmar, para Rohingya ini tidak segan-segan untuk dibunuh dan diusir dari Myanmar. 6. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Ketidakseimbangan dan ketidakmerataan gaya hidup sudah sangat terlihat di era saat ini. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang menjadi salah satu pemicu kesenjangan sosial dan ekonomi. Jika dibiarkan, hal-hal mungkin akan banyak terjadi pelanggaran HAM seperti perampokan, perbudakan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Ya, yang ketujuh adalah rendahnya kesadaran HAM. Pelaku tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya HAM, sehingga pada hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat sesukanya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Rendahnya kesadaran HAM ini adalah implikasi dari rendahnya mutu pendidikan. Contoh kasusnya adalah seorang pemuda yang tidak memberikan tempat duduk prioritas dalam transportasi umum, padahal seorang wanita yang lebih membutuhkan ada di hadapannya. Yang ke-8 adalah adanya diskriminasi dari orang di lingkungannya. Salah satu penyebab pelanggaran HAM adalah korban yang sering mendapat perlakuan diskriminasi dari orang terdekatnya seperti orang tua, kakak, dan teman sekolah. Contoh sederhananya adalah kakak beradik yang mendapat perlakuan berbeda hanya karena sang kakak lebih pandai dari sang adik. Yang ke-9 adalah pelaku memiliki dendam terhadap orang lain yang menyebabkan si pelaku melakukan pelanggaran HAM. Contoh pada pelanggaran ini adalah seorang pria menikahi wanita hanya untuk disiksa karena ayah dan ibu wanita itu pernah merugikan keluarganya. Yang ke-10 adalah tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan. Pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Hal ini sering terjadi pada negara-negara yang dipimpin penguasa zalim. Misalnya di Mesir yang pernah dipimpin Firaun yang pernah membunuh banyak anak bayi laki-laki karena takut ramalan tentang kekuasaannya direbut. Contoh pelanggaran HAM yang kami angkat. Kami mengangkat pelanggaran HAM dari kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Aktivis HAM yang paling berpengaruh di Indonesia yaitu Munir Said Khalid yang ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September tahun 2004.
Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontas, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budari Prianto, akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Woli divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Namun hingga saat ini para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai. Telah dilanggarnya HAM dalam sila-sila seperti sila kedua, yaitu dilanggarnya hak pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan hak kebebasan manusia. Kasus ini juga melanggar sila ketiga yang melanggar HAM, hak dilahirkan, merdeka, dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kasus ini juga melanggar hak sila keempat yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat, dan kasus ini juga melanggar sila kelima yang berisi tentang hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ya, ini solusi yang kami tawarkan. Harus adanya pendidikan dan pemahaman tentang HAM kepada generasi muda dan kepada masyarakat sekitar, sehingga diharapkan mereka dapat mengerti tentang HAM dan lebih menghargai orang lain. Yang kedua yaitu harus adanya penegakan yang lebih tegas dari segi hukum yang ada, dikarenakan hukum yang mengatur tentang HAM dalam segi penegakan masih kurang, dengan bukti masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi diperlukan penegakan yang lebih tegas dalam hukum HAM di Indonesia. Yang ketiga yaitu hukuman yang diberikan pada pelanggaran HAM harus setimpal dengan yang diperbuatnya. Jangan sampai hukumannya tidak ada yang dikarenakan faktor lain yang di luar hukum tersebut, yaitu seperti kekayaan, terus penyuapan dan lain-lain. Yang keempat yaitu pemerintah harus menekankan akan pentingnya HAM itu di masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham dari akan pentingnya HAM itu sendiri. Ya, sekian.